kenalin, aku Angel. Kali ini aku mau podcast, tapi podcast kali ini tuh nggak sendirian, tapi sama aku. Halo semuanya, kenalin aku Raisya. Di sini aku tuh jadi teman podcastnya Angel. Ngomong-ngomong nih, podcast kali ini tuh kita akan bahas tentang 1 tahun di Smada, aka sekolah kita. Ini kan kita tiba-tiba banget gak sih naik kelas 11 tuh, kayak cepet banget gak sih? Gak kerasa udah setahun nih kita. Jujur iya sih. Terus kamu kan udah setahun nih di Smada. Terus kamu tuh gimana sih perasaannya, rasanya 1 tahun di Smada tuh gimana? Rasanya tuh ya pasti seneng bisa keterima di sekolah favorit di Kediri ya, di SMA 2 ini. Tapi banyak hal yang bikin kayak aku masih belum terbiasa awalnya, tapi habis itu kayak oh gini rasanya ya, oh gini jadi udah lama-lama kebiasa. Kayak awalnya tuh dulu di SMP kalau ujian nih aku pakainya CBT. Nah habis itu di SMA akunya pakai kertas kan, kita pakai kertas ujiannya. Ya kaget di situ, kayak rasanya beda, feelnya beda. Nah sama kalau dulu SMP tuh kita cuma masuk offline tuh sekitar 1 tahun gak sih? Iya jujur iya cuma 1 tahun doang, dan itu nggak full 1 semester. Ya betul. Terus di SMA ini kan kita udah dari awal masuk langsung offline, sedangkan di SMP dulu ada online-nya. Kayak di SMA ini enak, kayak kalau offline tuh bisa secara tatap muka, ngobrol bebas sama temen-temen, jalin relasi banyak banget, kayak enak jujur. Itu sih yang bikin aku kesan dibuat di Smada ini. Sama sih. Oh ya juga nih aku mau tanya, semester 1 kemarin kan kita masuknya di 2 sesi tuh, sesi 1 sama sesi 2. Kebetulan kita kebagian sesi 2. Berangkat jam 12, pulang jam 5 sore coy. Aduh Capek tuh. Nah itu kamu tuh pulang jam 5 sore tuh langsung pulang ke rumah atau ada kegiatan lain kayak bimbel gitu? Ya sebenarnya langsung pulang ke rumah karena bimbelku itu jam 7 sampai setengah 9. Jadi aku masih bisa pulang ke rumah, bisa istirahat sekitar 1 jaman buat istirahat itu di rumah. Nah habis itu lanjut baru les. Capek banget gak sih? Capek dong. Kalau boleh tahu tuh bagi waktu kamu tuh gimana antara sekolah, bimbel, terus belajar sama nugas? Apalagi kalau pulang sekolah nih, seumpama kamu pulang itu masih harus lanjut ke kom, itu gimana sih? Nah kalau di jam pelajaran kita yang normal ini, semisal ada kelompok itu aku kelompok dulu, pulang sekolah langsung kelompok. Habis itu izin sekitar jam 6 maghrib itu pulang. Nah habis itu aku jam 7-nya kan les. Nah itu sekitar ada 1 jaman aku buat istirahat di rumah dulu. Habis itu baru les. Nah di les itu aku sekalian sama ngerjain tugas. Jadi nanti pulang aku bisa belajar sendiri lagi. Jadi nggak usah bingung buat ngerjain tugasnya. Ya udah aku les sambil ngerjain tugas, dapat materi juga tuh. Nah sampai rumah nanti selesai les, aku bisa pelajarin lagi yang materi dapat dari les sama pelajarin materi yang lain gitu. Tapi kalau yang buat waktu kita masih sesi dulu, itu kalau ada kelompok itu aku saranin ke temen-temen itu buat kelompoknya di jam pagi, karena kita kan maksudnya jam 12.40 ya. Iya betul. Itu bisa kelompok jam 7, jam 8 itu bisa dipakai buat kelompok. Habis itu malamnya bisa ya itu lanjut aku bimbel, habis itu aku belajar lagi tuh selesai bimbel. Tapi atau enggak lesku itu dipindah ke yang les pagi yang jam 7 sampai sebelum masuk. Nah gitu. Kalau enggak belajarnya tuh yang dipindah ke pagi, jadi malamnya aku habis les bisa langsung tidur. Ribet banget gak sih? Banget sih, banget kayak aduh capeknya double. Oh iya juga nih, kita kan habis kelas 11 nih, kamu udah siapin apa aja? Mungkin kamu udah persiapan pelajaran mapel kelas 11 gitu, atau mungkin kamu lagi mempersiapkan diri menghadapi kelas 11 supaya gak jadi kamu yang di kelas 10? Kalau persiapan udah mempelajarin mapel kelas 11 tuh jujur belum sih. Kayak aku juga masih kayak aduh mau istirahat dulu deh, aku mau liburan ini aku mau pakai buat liburan. Tapi kalau persiapkan diri biar gak kayak kelas 10 itu udah aku tata dari 2 bulan yang lalu. Itu hebat banget sih. 2 bulan yang lalu. Tapi ya lumayan ada perkembangan dari
awal masuk kelas 10 itu udah parah banget sih. Itu kayak aku malesnya bener-bener males dan menyepelekan kayak kalau ada tugas aduh nanti aja. Kalau sekarang tuh kayak akhir-akhir ini ya ada tugas aku langsung kerjain, terus kayak aku harus bisa lebih baik dari sebelumnya meski aku belum mempelajari sepenuhnya buat kelas 11, tapi ada persiapan diri buat lebih ambis lagi nanti kelas 11-nya. Keren. Satu nih pertanyaan terakhir dari aku tuh adalah peristiwa 1 tahun di Semada yang nggak bisa kamu lupain. Apa ya? Mungkin tuh waktu DN. Nah, tahu nggak? Iya kan? kalau Ingat yang itu kan? seru sih. Ya, yang waktu DN-nya Semada tahun lalu itu undang Fiersa Besari. Nah, di situ tuh kayaknya nggak bakal jadi momen yang peristiwa yang aku lupain buat 1 tahun ini karena itu juga peristiwa yang bikin aku kayak merasa pertama kali aku nonton live musik, nonton konser. Di situ aku pertama kali nonton konser karena sebelumnya aku belum pernah sama sekali nonton konser. Jadi kayak aku merasa kayak oh gini ternyata rasanya nonton konser ya, seru ya. Terus banyak jajan-jajannya tuh, bisa Iya nonton sih, sama seru-seru. teman-teman, seru-seru. Apalagi sama teman, ada foto booth-nya. Iya bener itu lucu banget. Gemes kan? Iya Ya gitu. Seru. Oke deh guys, sekian podcast dari kita. Makasih ya. Oke, penutupannya aku Angel dan Aku Rasya. sampai jumpa. Dadah.